Oke, selamat sore. Baik, kita kembali lagi ya, teman-teman. Hari Rabu ya. Rabu, Jumat yang lalu, ya kita nggak bisa update karena suara saya hampir hilang. Jadi ya, saya saving suara saya untuk kelas dulu ya. Oke, baik kita mulai ya market review kita hari ini ya. Nah, hari ini ya kalau lu lihat market ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lah ya. Oke, tapi itu semua sudah kita antisipasi lah ya. Oke, baik. Tetapi hari ini kita akan coba bahas anomali yang terjadi di market. Ya, anomali. Jadi kalau dibilang anomali ya mungkin ya bahasa bahasa sehari-hari ada sesuatu yang aneh yang terjadi pada market hari ini. Market di saham, di kripto, di komoditas, di bonds ya, di pasar uang ya. Itu lumayan cukup aneh ya, terutama setelah kemenangannya si Trump. Eh, Memang itu selalu selalu bisa dijelaskan. Keanehan ini selalu bisa dijelaskan. Tapi mari kita lihat sama-sama ya. Ini mungkin ya agak-agak ini ya, agak-agak berbeda ya dengan apa yang mungkin teman-teman alami selama ini. Oke, kita lihat pertama adalah Dow Jones ya. Nah ini keanehannya kita mulai lihat ya. Apa yang terjadi pada Dow Jones adalah kenaikan yang terus terjadi. Ya, kenaikan yang terus terjadi itu tidak putus-putus, sedangkan pasar lain semua mengalami koreksi, apalagi indeks harga saham gabungan ya, itu udah patah tren malah kan. Jadi ya koreksi itu udah terus terjadi. Nah, sedangkan kalau untuk Dow Jones sendiri itu masih cukup bagus ya, teman-teman. Kalau misalnya lihat S&P 500 pun sama ya. Dia terus aja naik. Nah, kenapa ini? Nah, kalau kalau penjelasannya sebenarnya simpel sih ya. Karena adanya kemenangan Trump membuat si pasar itu yakin bahwa Trump itu kan akan mementingkan kepentingan dalam negeri ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan kemungkinan besar akan ada pemotongan pajak ya. Kalau ada pemotongan pajak ya mungkin akan ada stimulus lainnya sehingga perusahaan-perusahaan ini atau company-company ini bisa lebih menguntungkan ya ke depannya. Ya ini pemotongan pajaknya seberapa gede karena di di periode dia sebelumnya itu dilakukan pemotongan pajak yang lumayan gede untuk men-trigger si company-company ini, ya gue potong pajak lu ya, tolong ekspansi ya. Dengan adanya ekspansi diharapkan akan ada penciptaan lapangan kerja ya, penciptaan lapangan kerja ya. Nah, di satu sisi teman-teman lihat juga ya ada namanya non farm payroll kan. Non farm payroll itu adalah lapangan pekerjaan yang tercipta di luar pertanian dan pemerintahan. Jadi ini yang diharapkan oleh Trump bisa di luar lah ya. Jadi nggak usah tergantung sama pemerintah. Karena itulah makanya dia menciptakan satu departemen namanya Departemen of Governance Efficiency. Ya, singkatannya apa? Singkatannya adalah DOGE. Ya, DOGE. Ya, you know lah ya, DOGE itu apa ya. Nah, yang dipimpin oleh ya tukang goreng doge itu sendiri gitu ya. Saya nggak tahu itu unsur kesengajaan atau benar-benar ada departemen seperti itu ya. Tapi yang pasti adalah departemen doge ini adalah departemen yang ditugaskan untuk melakukan efisiensi pada pemerintahan. Jadi ya mungkin nanti kayak Indonesia lah ada pemotongan rapat kabinet, rapat menteri, itu kunjungan ke luar negeri ya. Nggak tahu mereka punya ini nggak ya namanya kunjungan kerja atau studi banding, nggak tahu mereka punya nggak ya. Ya, nah itu akan dipotong semua katanya ya. Jadi akan dilakukan seefisien mungkin, termasuk dalam hal kementerian-kementerian semua akan diefisienkan. Ya, bahkan wawancara terbarunya si Elon Musk yang ditugaskan untuk memimpin Doge itu, dia mengatakan bahwa ada kemungkinan dia akan membayar utang-utang luar negeri yang seabrek itu ya, yang utang-utang luar negerinya si US yang seabrek itu. Ya, memang dia punya kemampuan lah ya, tapi nggak tahu dia bisa nggak nutupin sampai segitu besar utang-utang yang notabene masih dalam bentuk bonds gitu kan. Ya, nah karena itulah makanya ekspektasi pasar mengatakan bahwa ini kelihatannya dalam negeri akan bagus nih. Ya benar nggak akan terjadi penciptaan lapangan kerja. Kalau iya terjadi penciptaan lapangan kerja, berarti The Fed sudah tidak perlu lagi nurunin suku bunga lagi.
Ya kenapa? Karena ya inflasinya otomatis akan terkendali dengan sendirinya ya. Kemudian habis itu kalau lu ngapain turunin suku bunga lagi kalau memang inflasinya sudah terkendali. Jadi ya dia dia bisa apa namanya kita bilang menghold inflow yang terjadi di pasar. Ini bahkan gua nggak usah nurunin suku bunga aja sudah apa inflow terus kan. Dia tidak ada outflow, inflow terus ke dalam negerinya. Kita bisa lihat dari bonds. Nah, ini yang saya bilang anomalinya. Oke, ini pakai weekly aja biar teman-teman bisa lihat. Ini yang kita bilang anomali. Kalau lu turunin suku bunga, harusnya apa? Harusnya bonds ini menjadi tidak menarik. Ya, bond ini harusnya tidak menjadi tidak menarik lah. Ya, kita boleh katakan seperti itu. Ini menjadi tidak menarik sama sekali. Tapi yang terjadi adalah inflow masuk terus. Ya, kita bisa lihat ini weekly loh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, udah 2 bulan ini. Ya, 2 bulan bond terus naik. Nah, kenapa ini? Harusnya nih menurut teori ya, harusnya akan ada kondisi risk on, risk off. Risk on itu apa? Risk on itu adalah perpindahan atau keluarnya uang, likuiditas dari pasar uang ke pasar modal. Ya, sedangkan risk off itu adalah keluarnya uang, likuiditas dari pasar modal menuju ke pasar uang. Lah, ini kok dua-duanya masuk? Lah, ini kenapa ya? Ada apa ini yang saya bilang anomali? Ini harusnya tidak terjadi seperti ini. Jadi kalau lu bilang teori ekonomi ya ini udah bolak-balik nih. Kenapa ini? Ya, apakah mereka menduga bahwa akan terjadi yang namanya resesi? Ya dengan si Trump bercokol begini ya mungkin saja dia akan ada resesinya. Tapi ini mungkin kita agak minggirin ya untuk alasan ini ya. Alasan yang mungkin yang bisa terpikir yang mungkin bisa mendukung terjadinya rally pada bonds adalah itu tadi ya kemungkinan besar The Fed itu akan menghentikan penurunan suku bunganya. Ya Desember mungkin ya sekarang masih ada di sekitar 70% ya kemungkinan besar masih akan ada sekali lagi penurunan suku bunga. Tapi kelihatannya The Fed akan menghentikan penurunan suku bunganya. Ya salah satunya ya berkaitan dengan kebijakan Trump juga. Trump itu tidak suka suku bunga yang terlalu rendah. Ya, dia tidak suka. Dia juga tidak suka dengan inflasi yang terlalu rendah. Karena itulah makanya dia butuh menstabilkan itu dari sisi konsumsi. Ya, apa yang membuat si inflasi itu bisa naik tinggi rendah dengan cukup kencangnya? Ya, yang dilihat oleh pergerakan lah hampir boleh bilang semua negara inflasinya itu bergerak atau tidak atau barang-barang yang ada di dalam negeri mereka akan bergerak atau tidak itu tergantung dari penggunaan minyaknya. Ya, tergantung dari harga minyaknya atau harga BBM-nya. Kalau harga BBM-nya mulai melonjak, biasanya akan diikuti oleh lonjakan pada harga-harga barang. Kenapa itu terjadi? Karena sebagian besar, bahkan semua transportasi untuk logistik ini, itu menggunakan BBM. Ya, jadi ya logiknya kurang lebih teman-teman bisa tangkap kan? Karena itulah fokusnya Trump adalah bagaimana dia bisa menstabilkan harga BBM. Ya, kebetulan memang dia ya dalam tanda petik mafia di bidang itulah ya. Ya, karena itulah makanya perusahaan-perusahaan minyak itu mensupport Trump habis-habisan. Ya tuh, ya 80% biaya produksi adalah BBM. Oke? Nah, jadi kalau mau menstabilkan inflasi, mau mencegah terjadinya kenaikan pada suku bunga, kenaikan pada barang segala macam, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengendalikan BBM. Nah, apa yang dilakukan oleh Trump? Yaitu dia membanjiri pasar dengan BBM itu yang dilakukan di periodenya dia yang pertama itu ya. Dia mengendalikan BBM agar BBM itu oversupply. Ya boleh katakan begitu ya, BBM oversupply sehingga ya kenaikannya begitu-gitu aja. Ya sampai akhirnya datang COVID udah buat lah dia ya. Ya, tetapi teman-teman juga bisa lihat ya, kabar terbarunya adalah Menteri Kesehatannya atau ya harusnya itu disebut sebagai Menteri Kesehatan ya. Robert Kennedy Junior itu adalah orang yang tidak percaya sama vaksin. Ya, jadi ya you know lah. Nah, kemungkinan besar ya senyentrik dia lah ya.
Ya, jadi kemungkinan besar ya kayak gitulah. Jadi itu yang akan mempengaruhi kondisi dari perekonomian US saat ini. Jadi ini boleh dibilang karena kemenangan Trump, pasar memprice in keadaan bahwa US itu mungkin akan ya dalam tanda petik powerful kembali. Ya kan, make American great again kan. Ya, dan mereka percaya bahwa apa yang dilakukan Trump pada periode pertama itu akan dilakukan lagi di periode yang kedua. Ya, ini yang kita lihat ya. Nah, bagaimana antisipasi dari pemerintah China, pemerintah yang lain gitu ya, yang seiring dengan adanya itu ya perang dagangnya, kita lihat China udah mulai menurunkan ribat ya, rabet atau ribat atau pemotongan pajak ya, gunanya agar si itu kan biaya produksi dalam negerinya lebih murah. Jadi kalau apa mungkin sekedar informasi kalau teman-teman mungkin belum tahu selama ini kenapa barang-barang Cina itu bisa cukup murah, karena pemerintahnya memang memberikan fasilitas pemotongan pajak untuk mereka yang bisa melakukan ekspor. Ya, jadi kalau lu lihat, kok murah banget gitu ya, gimana ngitungnya, bagaimana lu memproduksinya, segala macam kan. Nah, salah satunya adalah fasilitas pemerintah itu. Dan itu sudah diprotes, ya sudah diprotes oleh banyak negara dan mungkin minggu minggu yang lalu atau minggu ini ya, itu sudah ada keputusan kalau itu akan diturunkan. Ya kalau diturunkan berarti kan lu kan tahu bahwa harga harga barang Cina itu akan mulai merangkak naik. Ya, itu adalah langkah pertama yang dilakukan oleh China untuk ya untuk memastikan kalau perang dagang ini tidak akan cukup menghancurkan dia lah ya. Oke. Nah, pasar merespon hal itu bahwa ini kelihatannya ya artinya Cina aja seperti itu ya. Berarti kita perlu gitu ya untuk memprice in bahwa ekonomi Amerika itu mungkin akan lebih baik ya. Terus habis itu bonds-nya itu kemungkinan besar penurunannya akan apa berhenti gitu kan. Nah, kalau dia berhenti berarti ya ini aman nih. Gitu kan, kalau dia aman ya makanya dia masuk ke pasar uang, masuk ke pasar modal ya. Pasar modal mungkin ya kita lihat lah nanti ya bagaimana laporan keuangannya. Kalau laporan keuangannya tetap bagus ya mungkin inflow-nya masih akan terjadi. Ya, nah yang ketiga adalah kalau lu bilang akan resesi ya, emas kan turun ya seiring dengan menguatnya US dollar ya. Nah, kemudian habis itu yang Bitcoin. Ya, Bitcoin teman-teman bisa lihat itu bagaimana dia mencapai all time high kembali ya tuh ya. Dia mencapai all time high kembali dan all time high kembali. Ya, kenapa ini terjadi? Ya karena si Trump itu memang pendukung berat dari koin-koin begini ya, termasuk ya tadi ya Doge, sampai dia bikin satu departemen namanya Doge kan ya, what for gitu kan, dia mengirim sinyal kepada pasar kalau ya ini salah satu yang mungkin akan gue pegang gitu ya karena itulah makanya terjadi kemarin sempat berapa ya, sempat 93.000 aja hampir. Kalau ini dihitung ke dalam rupiah itu satu keping Bitcoin itu 1,3 hampir 1,35 miliar satu keping. Ya satu keping. Jadi ini yang terjadi kalau koin-koin micin-micin yang lain udah pasti akan ikut lah. Karena salah satu fundamental si koin-koin itu adalah Bitcoin kan. Yang kedua adalah Ethereum dan lain sebagainya. Tapi ya ini apakah ini akan jadi sentimen sementara atau mungkin nanti Trump itu bikin sesuatu yang nyeleneh lagi ya kita nggak tahu ya karena saya nggak bermain di Bitcoin ini, saya nggak bermain di koin-koin juga. Tapi saya mau kasih teman-teman lihat ini anomali ya, pasar modalnya naik kenceng, pasar bonds ya, pasar keuangannya naik kenceng, pasar koinnya juga naik kenceng. Ya, jadi kalau lu bilang ini akan resesi, pasar modalnya bagus, ya pasar bondsnya bagus. Ya, memang pasar bonds itu kalau terus naik terus ya mungkin memang ada indikasi resesi kan. Lu hitung dari indeks resesinya siapa gitu ya. Terakhir kan kita menggunakan yang indeks pengangguran itu punya siapa ya? Punyanya si eh, Sam ya, punya Sam itu ya udah nggak make sense semua. Ya lu nggak bisa pakai itu semua sekali, termasuk koin-koin ini juga. Nah, tapi yang aneh itu adalah emas.
Yang aneh itu adalah emas. Emas itu sampai, ini udah saya buang aja ya. Kita udah nggak butuh itu lagi karena udah capai target. Nah, yang aneh itu adalah emas. Ya, emas itu turun seiring dengan menguatnya US dollar. Nah, pertanyaannya, kenapa dia naik? Jangan teman-teman harus ingat dulu ya ini ya. Kita mau lihat dulu ya. Kenaikan emas itu terjadi dari kapan? Dari 2019. 2019 ini ya. 2019 sampai hari ini. Itu naik berapa? 100%. Ya. Nah, setelah COVID, dia naik berapa persen? Setelah break dari sini, dia naik 35%. Jadi artinya total kenaikan dari emas itu adalah 100% sejak COVID. Ya, naik 100% sejak COVID. Nah, ya, mungkin sekarang ada tren baru ya. Saya nggak tahu ini tren itu mulai dari mana. Ya, di mana semua outlet-outlet Antam diserbu. Ya, saya nggak tahu tren itu datang dari mana. Oke? Nah, kalau saya bilang teman-teman jangan ikutan ya, karena saya udah posting juga kan di tele kan, nggak usah ikutan. Kenapa nggak usah ikutan? Dari sini teman-teman bisa belajar. Ya, dari sini lu bisa belajar. Kenaikan harga emas sejak 2020, sejak 2020, ya benar ya. Sejak 2020 sampai kemarin kan puncak-puncaknya itu ya di Oktober 2024 itu 100% naik ya. Jadi kalau lu kemarin beli emas di 1.300 ya, kemudian habis itu dia naik sampai ke 2.600. Oke, ya. Ini sudah naik sekian gede. Nah, kalau teman-teman belajar dari kenaikan harga emas itu atau teman-teman belajar dari apa yang sudah teman-teman lakukan selama ini dalam trading, lu ikut ngantri nggak? Ya, lu ikut ngantri nggak? Kalau lu ikut ngantri, maka saya mau tanya ini. Teman-teman lihat ya, ini namanya market emotions atau psikologi market ya yang terjadi. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya, kondisi diambilnya antrian emas sampai segitu panjang ya, antrian emas sampai segitu panjang, itu kita ada di mana kondisinya sekarang? Ya, kondisi kita ada di mana sekarang harga emas? Ya kalau lu ngantri harga emas nih karena turun 33.000 bulan kemarin, minggu lalu turun lagi 40.000. Kemudian lu ngantri dan lu berharap apa? Ya, lu berharap apa? Jadi kita ada di posisi mana? Ya, apakah di posisi optimis? Optimis kalau emas itu akan naik 100% lagi. Ya, atau di daerah mana lu? Atau di daerah depresi sehingga lu borong emas. Ya, atau ada harapan kalau emas itu akan ke langit lagi. Ya, lu ada kondisi di mana? Ini market emotions ya, dan dari sini lu bisa belajar selama kapan lu mendapatkan kerugian yang besar di saham ya, saat lu masuk ke dalam sebuah emiten. Ya, lu beli sebuah emiten, kapan lu mendapatkan kerugian yang besar? Itu apa? Pada saat harga sahamnya itu lagi tinggi-tingginya. Contoh misalnya PANI, lu juga rebutan di daerah situ. Apa yang terjadi pada PNI kalau lu lihat dari market emotion hari ini? Ya kan di daerah atas kan. Nah, itu berlaku dengan harga emas. Karena itulah makanya teman-teman, ya, lu butuh duduk diam dulu sebelum mengikuti tren itu. Ya, apa yang terjadi di 2020 sampai hari ini, apa yang terjadi di market sehingga membuat harga emas itu bisa rally setinggi itu. Itu nggak pernah kejadian loh ya. Di 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 kapanpun teman-teman lihat, itu hampir boleh dibilang tidak pernah kejadian. Oke. Ya, ada rally emas sepanjang itu. Ya, mana 2020. Ya, ada rally emas sepanjang itu. Ini kalau lu lihat ini, di sini rally, ini 2005, dia rally sampai kapan? Sampai 2010, ya, 2010 itu 5 tahun ya. Nah, lu bisa lihat kondisi ke apa yang sedang terjadi pada saat itu. Demikian juga dengan hari ini. Di 2020, dia rally sampai 2024. Apa yang terjadi pada saat itu. Nah, kalau ini mungkin oke lah kita lupakan itu, ya. Kalau ini lu masih ingat antara di area ini, ya sampai ke atas. Apa yang terjadi di sini? Ada peristiwa apa yang terjadi sehingga membuat emas rally? Ya, ada dua peristiwa besar di situ. Ya, dua peristiwa. Ya, peristiwa itu pertama adalah COVID. Oke. Kenapa COVID? Karena semua orang beranggapan bahwa COVID datang selesai, Ada yang bisa bekerja pada saat COVID? Nggak ada. Semua tutup.
gitu. Ya, suddenly tutup. Nah, kalau lu dalam keadaan seperti itu, kira-kira gimana lu? Ah, ini mah udahlah, uang cash borong, Mas. Kita butuh safe haven kan? Karena kondisinya, wah ini pemerintah bakar uang terus nih, apakah bisa nih bangkit? Ya, karena kita lihat hari ini ya, bagaimana dengan daya beli dan lain sebagainya kan, udah habis-habisan. Ya, kemudian habis itu China borong emas begitu banyak ya. Singapura borong emas begitu banyak ya. Kapan dia borongnya? Pada hari ini? Kan tidak kan? Dia borongnya kapan? Di seribuan. Ya, seribuan. Kita udah ngomongin harga emas udah di angka-angka itu kan. Ya, dan akhirnya dia naik setinggi itu. Nah, itu COVID. Oke? Karena itulah makanya pemerintah-pemerintah yang kaya, mereka menyiapkan cadangan emas yang begitu besarnya. Saat itu, bukan sekarang, bukan hari ini. Jadi kalau lu lihat mereka beli, lu harusnya beli. Itu ikut gajah. Nah, sekarang gajah udah diem aja, lu malah ngantri di situ. Saya nggak tahu makanya. Fenomena itu bisa serentak begitu dari mana ya? Ya, itu saya juga bingung gitu. Lu lihat TikTok nggak ada, lu lihat di Instagram, gua kok nggak ketemu ajakan untuk membeli emas gitu kan? Kok mereka bisa gitu loh berbondong-bondong ke sana gitu kan? Kemarin, bahkan kemarin itu saya udah menjualnya malah. Ya, saya udah menjualnya. Nah, mereka malah beli gitu loh. Nah, itu lu belajar deh. Lu belajar dari sini. Ya, nah kecuali itu akan berbeda kecuali kalau lu beli sekarang, lu memang untuk pakai nanti 20-30 tahun yang ada, itu mungkin berbeda. Dan dari sisi perencanaan keuangan, emas itu bukan investasi loh. Emas itu hanya mempertahankan nilai aset lu. Jadi apa yang terjadi pada hari ini, emas bisa naik setinggi itu semua karena dua peristiwa ini. Satu COVID, kedua karena perang. Ya karena perang, oke? Nah, COVID masih ada nggak? Ya udah nggak ada. Nah, perang masih ada nggak? Nanti sebentar lagi lu akan lihat itu tidak ada. Kenapa kita yakin dia tidak ada? Karena Trump sudah mengeluarkan pernyataan dia akan menghentikan perang Ukraina, dia akan menghentikan perang di Timur Tengah. Kenapa dia bisa sepowerful itu? Ya, karena dia mensuplai, Amerika itu yang mensuplai dana untuk Ukraina. Amerika Serikat itu adalah pendukung dana dan peralatan segala macam di Israel. Jadi kalau sampai dia bersabda seperti itu, berhenti nggak? Ya, nah teman-teman harus lihat tuh, Rusia perangi Ukraina kok nggak kelar-kelar, padahal ini raksasa perangi Lilliput, kok nggak kelar-kelar? Karena support di belakangnya. Begitu support di belakangnya selesai, Ukraina kira-kira bakalan minta itu nggak, oke lah kita selesai lah ya, gitu ya, udahlah ya. Ini dia nggak bakalan sombong lagi, bener nggak? Dia nggak akan sesombong atau sesumbar hari ini. Ya, selesai gitu loh. Kayak kita lihat bagaimana Rusia sampai hari ini ekonominya baik-baik saja, walaupun udah keluarin perang berapa besar kan, ya kan? Nah, demikian juga dengan Israel. Israel siapa sih? Itu cuman, aduh apa gimana ya? eh ya cuma apa ya? Jakarta aja lebih gede berapa kali lipat dari dia. Ya, penduduknya paling cuma berapa sih? Berapa ya? 6 jutaan atau udah 10 jutaan ya? Ya, itu pun kalau disuruh turun perang semua ya, namanya Iran, Iran penduduknya ratusan gitu kan. Harusnya udah selesai gitu loh. Nah, kalau dia bisa, karena ada support di belakangnya kan. Nah, support ini akan diambil. Udahlah ya, selesai lah ya. Udah selesai. Jadi kalau COVID perang selesai, lu tidak ada alasan lagi emas untuk terus naik. Alasannya kan udah selesai nih. Ini yang namanya katalis untuk emas nih. Alasannya udah kelar. Nah, kalau alasan itu udah kelar, apa yang menjadi dasar lu untuk membeli emas dengan harapan dia akan naik lagi 100%? Ayo, itu ya. Nah, jadi kalau 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 seperti itu, ya lu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, oke. Ditambah lagi ya, kalau misalnya USD terus menguat ya, USD terus menguat. Ini kan pairingnya adalah XAU USD kan. USD terus menguat, ya USD terus menguat. Ini otomatis dia akan terus melemah kan? Benar nggak? Nah, kalau kita bicara dengan yang tadi kita ngomong bahwa
Trump itu akan mengusahakan perekonomian dalam negerinya bagus. Ya, make American great again. Kalau dia bilang make American great again, artinya apa? USD-nya pasti akan dipertahankan kuat. Ya kalau dia nggak mempertahankan dia kuat lah ya. Dia mempertahankan dia biasa-biasa saja sekalipun orang tetap akan berpikir gue lebih baik pegang USD dibandingkan dengan mata uang yang lain. Betul juga. Karena pemerintahannya memang menitik beratkan pada dalam negerinya. Ya. Ya oke. Nah, kemudian habis itu oke. Ya kita bilang emas ini kan kalau lu tukar ke rupiah, kalau rupiah terus melemah, otomatis emas itu akan tetap kelihatan kuat. Oke? Kelihatan kuat. Ingat sekali lagi, itu cuma kelihatan tok. Lu gimana pun, ya bagaimanapun juga, dia udah kehilangan katalisnya. Kalau dia udah kehilangan katalis, oh, kan dia pairnya ke USD kan? Nah, lu mesti lihat ke USD-nya. Kalau USD-nya akan dipertahankan kuat, otomatis ini komoditas akan turun. Gitu. Nanti seiring dengan itu, ya saya nggak tahu juga ya bagaimana kebijakan-kebijakan dalam negeri yang kita dalam negeri Indonesia ya kita akan ikutin. Nah kalau kebijakan-kebijakan dalam negeri kita pun akhirnya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana dari pemerintah, ya kita akan lihat juga ekonomi kita mungkin akan sedikit enggak akan kuat juga. Kemudian habis itu ya otomatis rupiah kita juga akan bisa menguat walaupun secara teknikal kita melihat rupiahnya kita ada kecenderungan masih akan melemah. Ini teknikal loh ya, kita nggak tahu nanti di lapangan seperti apa ya. Karena USD-nya menguat kan, itu menguat kan, karena ini USD IDR. Jadi kalau USD IDR berarti kan dia akan naik tuh, akan uptrend. Karena USD-nya di depan. Kalau IDR di depan ya berarti dia akan downtrend. Ya, dia kemungkinan besar masih akan terus kuat. Gap udah ditutup, sorry, ini IG-nya nggak kelihatan. Gap udah ketutup, kemudian dia masih break ke atas ya. Walaupun kita lihat ini gap udah ketutup ya. Nah, kita masih ngelihat ada resisten daerah sini nih. Dia bisa tembus nggak? Teman-teman tinggal lihat ya. Dia bisa tembus nggak 15.900, 16.000 deh. Ya, kalau lu lihat si uh, rupiahnya terhadap dolar itu sudah di atas 16.000, ya kita tahu bahwa dia sudah mulai lanjut lagi. Ya, ada peluang ke daerah sekitar 16.300. Kemungkinan besar kalau dia udah tembus 16.000, akan ada namanya intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke, nah sekarang sih masih kuat-kuatnya ya. Cadangan devisa sih masih cukup kuat. Tetapi dengan katalis yang ada saat ini, dengan cerita, dengan story yang ada, ya saya pikir Bank Indonesia pasti akan cukup menahan ya, daripada uangnya habis untuk intervensi menguap begitu saja. Ya, mungkin dia akan menggunakan instrumen lain. Instrumen lain apa? Kemungkinan besar penurunan suku bunga juga akan berhenti. Karena dia teruskin, kalau dia teruskan untuk nurunin suku bunga, maka ya kita akan terjadi outflow. Gitu karena itulah makanya dia akan berhenti. Ya, berhenti terus habis itu bergerak naik atau enggak. Ini perlu perlu kita update nanti ya. Ini adalah anomali yang terjadi di market. Oke. Jadi kalau dia anomali seperti itu, ya sudah kita lebih baik kita tunggu ya reposisinya, rotasinya, melakukan adjustmentnya semua selesai dulu. Ya baru kita bicara kira-kira indeks ini bakalan turun berapa jauh. Ya ini kita lihat aja nih. Apa yang terjadi pada IHSG? Ya IHSG kita udah lihat breakdown. Ini adalah daerah yang kita harapkan adalah kuat untuk menahan indeks kan. Ya 7.300, 7.400. Tapi yang terjadi ini sudah di bawah. Ya kalau dia sudah di bawah, ya kita tinggal menunggu di daerah 7.000. Ya 7.000 nggak kuat. Nah ini daerah sini. Ya 6.500, 6.700. Ya kalau itu juga nggak kuat, ya wis lah udah berarti bakalan jebol sampai ke bawah. Ya tapi kelihatannya masih ada lah periode window dressing ya dengan kebijakan-kebijakan dalam negeri kita. Ya mungkin ya masih akan ada ini periode window dressingnya. Nah kita cuma mau nunggu nih. Ya ada rebound nggak? Ya ada swing nggak? Kita nggak bilang kalau dia akan jadi uptrend ya. Ada swingnya nggak? Karena setiap penurunan pasti ada swingnya. Ya teman-teman lihat ke atas ya. Ini kalau ini turun dia swing kan? Ya, nah ini turun lagi. Nah kita harapkan di swingnya di mana? Nah pada saat dia swing ini ya kita
Ya, kita lihatlah siapa tahu ada window dressing buat ini ya, buat ini apa, buat biaya Natalan gitu. Ya, kita lihat ya, ini udah tinggal sebulan lagi, nggak tahu jadi nggak window dressing. Kalau udah jadi, harusnya udah mulai kelihatan. Ya, harusnya udah mulai kelihatan. Kita bisa lihat kayak Big Bang, BBCA. Ya, kita bisa lihat kayak BBCA. Nah, kalau BBCA sudah mulai ada kelihatannya agak sedikit bottom ya. Ini bukan bottom, itu artinya dia udah selesai turunnya, enggak ya. Kita cuma mau manfaatin swingnya gitu. Oh, kalau dia udah mulai swing ya, kelihatannya indeks akan ada harapan nih. Ya, lihat yang lebih parah nih kayak BBRI. Ya, kalau ini kan udah selesai nih. Udah saya buang aja ya. Nah, kita mau lihat dari sini nih. BBRI 4100, 4350 itu ada swingnya nggak? Ya, ini cuma buat manfaatin swing ya. Kita nggak bilang bahwa BBRI kayaknya udah selesai turun nih. Ya, berarti udah saatnya borong. Nggak ya. Kita cuma mau lihat akan ada nggak ya area di mana bisa terjadi swing. Karena BBRI itu kan ada bobotnya kan cukup gede untuk mempengaruhi indeks kan. Jadi kalau BBRI sampai udah mulai ada swingnya, arti indeks udah mulai ada swingnya. Nah, kalau indeks sudah mulai swing, kenapa kita penting indeks? Karena itu market direction-nya kita. Kalau market direction-nya sudah mulai bagus, ya ada peluang gitu ya, saham-saham yang punya katalis yang kita lihat sama ini, itu ada peluang juga ya, mungkin akan ada sedikit peningkatan di situ. Karena itulah makanya kenapa fokusnya kita sekarang, karena marketnya seperti ini, ya kita fokusnya adalah pada emiten-emiten yang punya katalis yang kuat. Nah, katalis yang kuat saat ini di mana? Di daerah kebijakan-kebijakan dalam negeri. Ya, di daerah kebijakan-kebijakan dalam negeri. Ya, lu lihat kayak swasembada pangan, ada apa sih yang pengaruh di situ? Swasembada energi, ada apa di situ? Ya, hari ini THPG kayaknya tidak tertolong lagi nih. Ya, udah akhirnya saya keluar. Kenapa? Karena dia kena salah satu aturan kita, yaitu trailing stop. Ya, jebol kan? Ya, jebol harusnya lu udah keluar ya. Kita sesuai aturan aja. Nanti kan tinggal kita lihat ini kan masih utuh kan? Apakah dia akan turun sampai ke 700 baru swing lagi ke atas? Nah, ya udah nggak pusing ya. Yang penting aturan. Ya, ini THPG kita udah keluar. Ya, kayaknya biodiesel kan masih kuat. Oh, keluar. Ini aturan saya. Jadi saya ikutin aturan saya aja, gitu ya. Karena kita udah lihat aturan itu dibuat karena memang dia sudah menyelamatkan kita berkali-kali kan. Jadi udah kita manut saja di situ. Kayak tinggal cari waktu, cari tempat di mana dia akan nge-swing ya, kemudian habis itu kita bisa masuk lagi. Ya gampang kok. Selalu ada kesempatan di market. Nggak perlu pusing ya, nggak perlu takut bahwa market jelek begini ya udahlah gua selesai aja gitu kan. Nah, ini swasembada energi ya kan masih terkait kan. Nah, kita nanti tinggal cek ya. Artinya kita masih tetap update dia. Terus mengenai makan siang gratis ya, makan siang gratis. Nah, kita masih menunggu ya. Mungkin salah satu saham yang kita tunggu itu adalah ini, JPFA. Ya, JPFA ini juga sama kan. Dulu itu kan sempat keluar karena dia tembus MA50. Ya, MA50. Teman-teman bisa lihat ya, dia tembus MA50. Kemudian dia turun ke bawah kan. Ya, turun ke bawah. Nah, kemudian habis itu karena ada sentimen dividends, kemudian mulai naik. Ya, mulai naik. Nah, apa yang terjadi? Ya, kita sesuai perkiraan lah ya. Pas dividen dia turun. Ya, turun tungguin di mana? Di sini masuk. Ya, kebetulan kita masuk. Nah, terus habis itu ada resisten dari sini 1855 sampai 1930. Tetapi kalau lihat dari sentimen makan siang, ya makan siang gratis itu, ya kita tahu bahwa JPFA ini adalah salah satu calon lah ya, yang calon emiten yang mungkin yang akan terlibat atau yang akan diuntungkan dari makan siang gratis ini. Ya, pergerakan sahamnya juga sebenarnya udah naik lumayan banyak. Ya, kalau teman-teman lihat dari bawah sampai ke atas itu sekitar 60%. Ya, sudah 60% lebih. Jadi udah lumayan lah. Nah, tapi pergerakan ini masih memprice in laporan keuangan. Ya, laporan keuangannya yang terus membaik tuh. Ya, nah sekarang kita mau lihat adalah makan siang gratisnya. Makan siang gratis, makanya kita lihat nggak perlu harus CPFA semua kan. Ya, minimal dia misalnya dia dapat 25% dari jatah makan siang gratis setahun. Ya, teman-teman tahu ya, setahun jatah makan siang gratis itu memerlukan biaya sekitar 71 triliun. Ya, 71. Ambulatin lah 70 gitu ya. 25%-nya
itu ada sekitar ya anggaplah 16 sampai 17 triliun. 16-17 triliun itu gede nggak buat JPFA? Lu lihat deh marketing salesnya si JPFA itu berapa. Tambahin 17 triliun, itu kira-kira gede nggak? Itu cuma 25% loh. Ya kan? Ya. Nah, kemudian habis itu informasi mengatakan bahwa Januari 2025 itu makan siang gratis harus dimulai. Sekarang kan baru dicoba kan, uji coba sampai Desember kan. Nah, ya jadi kalau Januari akan mulai, berarti kan harusnya ada yang mempricing ke arah sana. Nah, yang sudah announce, yang sudah mengumumkan, benar-benar mengumumkan bahwa mereka akan mensupport makan siang gratis, kemudian menyiapkan semua fasilitas makan siang gratis segala macam ya. Ada berapa emiten? Ya, kita ikutin kan? Ya, kita ikutin kan. Kedua emiten itu kebetulan adalah emiten pilihannya kita kan. Siapa aja itu, teman-teman juga udah tahu ya. Di situ ada JPFI sudah mengumumin kalau dia udah menyiapkan kantin-kantin di berapa kota ya kemarin ya. Saya lupa ya. Nah, oke nih ya, katakanlah 4 triliun saja naik omsetnya itu sudah 10% dari penjualan JPFA. Ya, 4 triliun dari omset itu, dari omsetnya si siapa namanya si makan siang gratis bisa masuk ke JPFA, itu sudah naikin 10% dari salesnya. Kenapa kita penting sales itu? Karena dari sales inilah kita bisa lihat apakah penjualan JPFA ini ya semua itu mendapatkan eh, apa em, ada dengan kenaikan dari sales itu, sales dari barang-barangnya, produk-produknya dia itu otomatis akan menaikkan laba, earning. Ya, earning ya, dia kalau earningnya nambah, pendapatan dan untungnya nambah, ya berarti kita lihat akan ada perubahan pada fundamentalnya. Benar ya? Ini katakan cuma 4 triliun tok loh. Ya benar ya, Pak ya. Ya, nah, itu kalau 4 triliun saja sudah naik 10% dari penjualan JPFA. 4 triliun loh. Kalau lu bilang 25% dari 70 triliun, itu artinya kan sekitar, ya hitung kasar aja lah ya, sekitar 17 18 triliun. Ya berarti kan itu 4 kalinya. 4 kali berarti ada kenaikan bisa jadi 40%. Ya kita nggak usah muluk-muluk, ada lonjakan 25% saja sudah cukup senang kan kita. Ya kan? Nah, kapan lu masuknya? Kapan lu masuknya? Sebenarnya daerah-daerah kita masuk itu adalah pada saat dia money spot di daerah 900-an seribu. Itu kan yang dulu kita masuk ya. Ya, ini daerah sini ya. Ya itu dulu kita masukkan, kemudian keluar karena kena EMA 50 kan. Terus masuk lagi kapan? Masuk lagi di daerah ex-date-nya si dividends. Ya, ini kebetulan pas banget ex-date-nya. Nah, apa yang kita lihat setelahnya? Setelahnya harusnya sih tunggu dia breakout ya. Ya kalau lu mau lihat mungkin di sini ada flag atau apa gitu ya. Cuman saya nggak terlalu senang menggunakan pattern-pattern itu lagi. Tapi itu di situ teman bisa lihat ada flag atau apa gitu kan. Nah, iya benar. Ya, di situ ada flag. Teman-teman bisa memanfaatkan breakout flag itu. Ya, nah kebetulan di time frame 4 menit 4 menit, 4 jam itu kelihatannya akan money spot nih. Sudah money spot malah. Ya nih, ya, teman-teman tinggal perhatikan ya. Tinggal dia nanti mau spring ke bawah atau langsung jebret naik. Tapi ingat ya, ini kita masih punya waktu 1 bulan. Pak, November itu masih setengah bulan. Ya, November masih setengah bulan. Ya, kita Prabowo baru akan pulang itu tanggal 20-an ke atas tuh. Ya, 20-an ke atas. Nah, kita akan lihat ya bagaimana tanggapannya terhadap makan siang karena dia sudah tidak sabar untuk pulang juga katanya kan. Nah, jadi kita juga nggak sabar juga. Lu gimana nih? Kalau dia sampai ketok palu, oke Desember apa Januari kita mulai makan siang gratisnya, ya berarti kita udah siap bahwa di bulan Desember ya mungkin sudah mulai akan ada pricing lagi untuk emiten-emiten yang berhubungan dengan makan siang. Ya ini baru bicara makan siang loh ya. Kita nanti bicara mengenai swasembada energi termasuk TAPG. Oh ini Pak Gasi baru masuk ya. Nanti kita tunggu TAPG ya. Yang pasti kita tahu bahwa kemarin kan saya udah sempat share juga ya mengenai hilirisasinya. Hilirisasi ya, hilirisasi nih. Ini udah ya. Ini udah ya. Saya pindahkan ke tempat lain ya. Ya biar
biar nggak terlalu euforia. Ya, teman-teman tinggal lihat lah itu ya. Nah, kemudian habis itu teman-teman lihat hilirisasinya. Hilirisasi ya ada sekitar berapa komoditas ya? Ada sekitar 15 atau berapa ya? Cuman yang beberapa yang keingat sama saya itu adalah teman-teman lihat ini hilirisasi berhubungan dengan tanaman pertanian ya. Teman-teman cek kelapa. Ya, kelapa kita punya sih satu namanya IPPE, cuman kayak gorengan banget ya. Sayang banget itu ya. Nah, ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak ya? Nah, kalau yang lain mungkin akan berhubungan dengan kosmetik. Saya pikir seperti itu ya. Kenapa? Karena si kelapa ini kalau mau dihilirisasikan, ya salah satu yang kepikiran saya adalah minyak kelapa yang berhubungan dengan kosmetik. Ya, nah minyak kelapa yang berhubungan kosmetik. Nah, kalau kita udah bicara mengenai emiten kosmetik atau emiten yang berhubungan dengan kosmetik, lu tahu kan pilihannya kita kan, ya, TSPC. Ya, saya nggak tahu teman-teman ngikutin nggak, karena itu udah kita bicarakan mengenai saham ini di bulan apa ya? Ya pokoknya udah bulan kapan lah, udah 2 bulan yang lalu ya. Nanti dipikirnya gue cuma pom-pom pada saat harganya udah tinggi gitu. Ya tolong jangan ya. Ya, karena saya tidak punya prinsip untuk beli di atas. Ya, saya punya kita selalu ikut gajah, berarti kita cicil di daerah bawah. Nggak ada urusan soal oh harus itu ya naik naik atas, nggak ada deh. Ini teman-teman perhatikan ya, kalau lu lihat dari broker summary, kalau lu mau ikutin ya broker summary, kita tahu bahwa ownernya terus membeli. Ya, tapi kan itu bukan menjadi alasan untuk kita beli loh ya. Tetapi kalau lu lihat dari teknikalnya, makanya kita tahu bahwa ini kan kemarin teman-teman yang di kelas kan udah belajar kan, apa yang kita lihat di sini, ya di ujungnya sudah rapi, oke? Ya di ujungnya sudah rapi, cuman ya mungkin kita belum ketahuan katalis aja, ujungnya sudah rapi. Mana nih si anak-anak kelas? Ujungnya sudah rapi dan dia ada di daerah mana nih sekarang? Ya, berarti kan daerah sekitar SOS. Nah, jadi ini teman-teman perhatikan, nanti ketinggalan lagi kayak MARK mungkin udah turun ya. Ya. Ya, ini tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan walaupun mungkin nggak likut dikit ya. Tapi ini akan berhubungan dengan kosmetik. Ya, yang saya mau katakan TSPC ini akan berhubungan dengan kosmetik. Saya nggak tahu apakah nanti dia akan tiba-tiba ya, siapa tahu loh ya, dia bikin bagian yang mengurusi hilirisasi. Siapa tahu loh, siapa tahu kan, kita nggak tahu ya, tinggal kita ikutin aja karena perkembangan teknikalnya sudah sangat-sangat objektif gitu ya. Kalau mau kita katakan kalau kemarin-kemarin kan kita masih subjektif banget kan, kata saya kan, dugaan-dugaan saya bahwa kelihatannya ini kayak gini kan. Nah, tapi kalau lihat dari teknikalnya ini kita udah boleh katakan kita udah cukup objektif kan. Ya, di ujung semua berantakan. Ya, di ujung kirinya semua berantakan. Ya, buat teman-teman yang nggak ngerti apa yang saya katakan, ya udah telan aja ya. Pokoknya di sebelah kiri semua berantakan, kita udah lihat sebelah kanan sudah rapi. Oke? Sudah rapi. Lu kalau sudah rapi artinya apa? Sudah ada yang pegang kendali. Kalau di belakang kita masih belum tahu siapa yang pegang kendali. Ini sudah rapi. Ya, kalau sudah rapi berarti kita sudah tahu siapa yang memegang kendali. Yang poin kita adalah kalau lu mau lihat semua emiten ya pasti siapa yang memegang kendali. Jadi kalau yang pegang kendali adalah kuntul-kuntul, ya kita nggak mau lah. Betul nggak? Ya, tapi kalau udah bisa serapi ini, kemudian habis itu kita mau lihat apalah ya semua yang dimasukin ke dalam situ, ya lu bisa lihat lah. Ya, kosmetik lagi banyak isu, ada produk-produk yang tidak, oh ya itu. Kalau itu masalah di ini, Bu. Itu masalah di apa ya? Saya boleh katakan begini nggak? Itu adalah produk-produk influencer. Ya, sedangkan TSPC ini adalah perusahaan besar. Apalagi lu masuknya ini TBK ya. Ya, lu nggak mungkin tidak sampai ingredientnya sampai lu bikin nggak sesuai. Itu habis, pasti habis, saham lu tuh pasti habis. Nggak mungkin dia melakukan itu ya. Kemudian habis itu ini kan juga ada produk-produk import. Jadi bukan cuma produk lokal doang. Cuman ya saya mau menambahkan aja katalis mengenai hilirisasi. Mungkin nggak gitu ya. TSPC itu mengambil
Ini Vidoran ini apa nih, Bu Mimi? Ya, apakah dia akan ngambil nggak gitu ya proyek hilirisasi dari pemerintah? Ayo, oh susu bubuk. Susu bubuk buat apa, Bu? Susu bubuk bayi. Oh, itu juga oke ya. Ya, tapi yang mau kita lihat itu masih ke arah ini sentimen untuk ininya apa hilirisasi hilirisasi apa terutama kalau untuk yang itu ya, untuk yang kosmetik saya mungkin akan lihat ke kelapa. Ya, kelapa sawit juga dipakai kan, minyaknya juga dipakai kan. Minyaknya namanya apa ya, turunan yang itu yang lebih murni daripada CPO. Aduh, namanya apa lagi saya lupa. Nah, itu yang bisa jadi kosmetik ya. Nah, kalau lu ambil yang lebih murah itu kelapa, VSO ya. Kalau kelapa VCO ya. Enggak, CPO itu ada kok, ada turunan yang lebih murni lagi yang digunakan untuk kosmetik yang di CPO. Ya, kalau di kelapa itu VCO, tapi ada satu lagi yang pokoknya turunan murninya memang dia pakai untuk kosmetik ya. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti itu, search aja di Google. Ya, saya juga nggak ngerti karena saya bukan orang kosmetik. Pernah pengen bikin, ya tetapi gagal. Ya, tapi itu ya yang saya tahu itu ya misalnya kayak kelapa itu jadi sabun ya, kelapa itu jadi apa gitu kan, ya kayak gitu. Betul ya, dia udah beli terus. Udah ownernya itu sudah, kalau nggak salah ya, di TSPC itu sudah 80% lebih, cek nih. Ya, cek aja deh ya. Itu kalau tidak salah sudah 80% lebih. Betul ya. Nah, itu kan berarti ada something. Ya, lu namanya owner, masa lu nggak ngambil itu sih? Ya, nggak ngambil peluang dari sesuatu yang lu tahu kan? Bener nggak? Itu kan informasi A1. Kita nggak tahu katalisnya seperti apa. Karena itulah makanya dugaan-dugaan kita perlu terus kemukakan. Nah, kemudian TSPC ini sudah kita ngomongin soal TSPC itu sudah 2 bulan lalu ya. Bener nggak ya? Daerah-daerah sini lah ya kita ngomongin ya. Di daerah berapa ya? Iya, kalau nggak salah di Agustusan, kalau di Septemberan ya. Bener ya? Oke? Nah, tinggal dipantau aja ya. Saya mungkin tidak akan tahu lama-lama di daerah sini. Nah, kemudian ada beberapa beberapa komoditas yang akan dihilirisasi. Salah satunya adalah kakao. Ya, kakao itu akan dihilirisasi. Nah, salah satu emiten yang cuman dia doang yang berhubungan dengan kakao adalah Koko. Ya, sekali lagi, aduh, ini pokoknya ini sebenarnya adalah perusahaan anak muda. Ya, perusahaan anak muda. Dulu ada ya, ada alumni kita sempat nge-research perusahaan ini. Ya, ini perusahaan anak muda. Ya, tetapi ya makanya ini nggak tahu lah. Pokoknya, tapi dia adalah salah satu perusahaan yang memanfaatkan kakao. Ya, kakao dalam produknya dia atau salesnya dia. Dia ini adalah perusahaan yang memasarkan atau menyalurkan kakao kepada kafe-kafe sebenarnya. Ya, nah tapi ya ini makanya emitennya sampai seperti ini ya saya nggak tahu juga ya. Apakah teman-teman punya emiten yang lebih bagus? Ya tolong kasih tahu. Tapi ya ini bukan bukan sesuatu yang perlu kita perhatikan ya. Karena secara fundamental nggak cocok sama kita. Ya, tapi cuma ada satu ini, sama kayak kelapa cuma ada IPPE. IPPE juga bukan ini ya. Saya nggak rekomen ya. Cuman cuman kasih tahu aja. Lu teman-teman lihat ya, kayak gini mana kita akan masuk. Ya, lu lihat dari fundamental juga udah pasti nggak bisa. Cuman dia terdampak gitu loh. Dia terdampak pada katalis itu. Karena kita nggak punya emiten aja udah selesai lah. Udah nggak eh, saham-saham seperti ini nggak mungkin bisa nangkap emiten ini, nggak mungkin bisa nangkap katalis itu. Kecuali dia memang punya manajemen, ya memang sudah terbukti handal untuk itu. Kalau enggak, ya susah lah. Ya kita nggak tahu blessing in the sky seperti apa, dia akan jadi sesuatu kan, nggak, kita nggak tahu. Nah, kemudian yang komoditas yang kedua adalah kopi. Ya, kalau lu bicara kopi, nah saya nggak ketemu nih. Apakah saham ini, apakah saham ini itu ada hubungannya sama kopi? Si kopi ini loh. Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu nih, ini ada hubungannya nggak sama si kopinya. Kalau lihat dari ini pergerakan teknikalnya, ini juga sama nggak liquid. Ya, jadi ya ini yang
yang rada-rada ini ya, rada-rada. Pokoknya 3 komoditas inilah. Kalau teman-teman punya emiten yang bagus untuk menangkap katalis ini, hilirisasi untuk kelapa, hilirisasi untuk ada rumput laut lagi. Ada kita juga punya emiten untuk rumput laut, tapi yang ya semuanya tidak masuk dalam kriteria fundamentalnya kita gitu ya. Ada kelapa, ada rumput laut, ada apa namanya, ada em, kopi, ada kakao ya. Kalau rumput laut itu adalah agar, tapi nggak masuk dari sisi fundamental nggak kena kita ya agar ya ini nggak kena semua. Jadi kalau lu lihat dari frameworknya kita, karena itulah makanya kan nggak bisa katalis ada ya, pas kita cek ke emitennya nggak ada, maksudnya nggak cocok gitu loh, nggak cocok dengan syarat-syarat fundamentalnya kita ya, ini udah nggak pas. Kalau nggak pas gue nggak mau naik lagi ke atas. Itu kecuali kalau pas kita naik ke atas ya, naik ke atas maksudnya ada teknikalnya, baru kita bicara mengenai risk manajemennya, baru kita bikin trading plan, baru kita fed the plan kan ya. Tapi ini sampai fundamentalnya udah selesai, katalisnya ada ya, katalisnya ada ya. Lu lihat hilirisasi kan, saya udah ngomongin hilirisasi udah lama kan, katalis ada, tetapi ya itu tadi fundamentalnya nggak cocok udah nggak usah naik lagi. Lu ngapain naik itu kan, buang-buang waktu kan ya. Wapo juga ada ya, Wapo ada rumput laut dan kopi, tapi ya Wapo nih, makanya kalau Wapo ini fundamentalnya oke nggak Bu ya. Kalau kayak gini mah aduh kayaknya enggak lah ya, kayaknya nggak cocok ini, likuiditasnya juga kecil banget ya. Nah itu kalau teman-teman ketemu ketemu ya emiten yang berhubungan dengan kelapa tapi fundamentalnya oke ya, maksudnya minimal manajemennya bisa ada ini loh, ini ada potensi turnaround gitu dari situ ya. Baru kita bicara ya. Untuk kelapa, ingat kelapa, rumput laut, kakao, kemudian habis itu em, kopi ya, itu akan digalakkan ya. Apa eh, Budi Budi itu punya tepung ya Pak ya. Nah itu akan digalakkan, bahkan sesumbarnya Presiden Prabowo kan dia akan memanfaatkan ini karena potensinya gede banget, benar-benar besar banget ya, benar-benar besar banget, cuma nggak dimanfaatkan. Lu tahu kelapa ya, karena ini komoditas yang saya ngeliat tiap hari gitu ya. Dan itu kan memang pengekspor kelapa terbesar itu kan dari Kalimantan kan ya, kalau nggak dari Kalimantan dari Sulawesi, tapi Kalimantan gede lah. Itu kelapa nggak ada harganya, diekspor bulat-bulat begitu aja ya, diekspor bulat-bulat itu. Jadi ya harganya kalau lu bisa nego 500 juga dapat, kalau lagi panen raya bisa jadi cuma gopek ya. Kalau nggak dijual rata-rata sekitar 1.000 gitu lah satu kelapa. Nggak tahu sekarang harganya berapa sih, tapi tahu saya itu sebutirnya segitu gitu untuk diekspor ya, ekspor kontaineran gitu kan. Nah lu ekspor bulat begitu ya, kemudian habis itu di sana sabutnya dipakai buat jok ya, nanti dibikin jadi sabut kelapa. Sekarang kan udah tuh daerah-daerah Jawa, Jawa 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 Barat itu kan dia ada itu pengrajin sabut kelapa kan ya, dibikin sabut ya. Teman-teman lihat ya, satu kelapa itu habis tuh, benar-benar dimanfaatkan habis. Lu ekspor cuman gitu doang, oh udah 3 ribuan ya. Nah lu kebayang ya, ini kan kita satu kampung nih soalnya Pak Diki ya. Itu kelapa udah tua, lu udah ditanam udah puluhan tahun, lu tinggal lu kalau dari Pontianak pulang ke Singkawang lu bisa lihat dah sepanjang jalan itu adalah perkebunan kelapa ya. Nah, jadi kalau lu lihat ya, satu kelapa itu pokoknya lu bisa memanfaatkan airnya, lu bisa pakai ya, airnya nanti jadi hidrokoko segala macam itu kan ya. Kemudian habis itu dagingnya lu bisa olah menjadi santan. Kalau di Cina itu mereka minum santan tuh ya. Kemudian habis itu lu bisa jadiin kopra, kemudian habis itu lu jadi minyak ya, minyak kelapa jadi VCO ya, kemudian habis itu jadi kosmetik dan beberapa segala macam. Lu terusin aja lah ya. Kemudian habis itu batoknya sendiri itu kalau lu olah menjadi briket ya, dari berapa sekarang, 3.000 ya. Lu beli satu batang sabun itu sudah berapa ya, bisa berapa, 6.000 7.000 satu batang loh, padahal satu biji itu bisa jadi berapa batang sabun ya. Jadi kalau itu dimanfaatkan, benar-benar dilakukan hilirisasi
Ya lu lihat potensi ini baru kita ngomongin kelapa ya, yang saya ngerti aja ya. Lu belum bilang kakaonya. Kakaonya itu bisa jadi apa? Oh itu banyak banget kan, jadi batang coklat. Lu jual coklatnya, jangan jual kakaonya. Gitu kan, barang yang jadi sama kayak komoditas-komoditas kayak nikel segala macam kan dijadiin setengah jadi kan. Itu aja sudah menaikkan berapa banyak devisa kita. Nah kalau ini barang-barang ini bisa diolah, tidak bulat-bulat aja diekspor, ya lu akan jadi apa? Itu kan makanya harusnya kalau benar-benar pemerintah mau gitu ya, pemerintah benar-benar eh, yang katanya sudah mulai aware dan memang ada di dalam kebijakan itu ya, itu luar biasa loh. Nah cuman tuh lihat ya, kakao kalau jadi itu bisa 50 kali lipat harganya kalau berhasil dihilirisasi. 50 kali lipat ya. Anggaplah sekarang kalau misalnya kakao lu jual berapa sih sekarang kakao? Ya, kakao anggap berapa ya? Sekilo 5.000 ada nggak? Ya diekspor lah ya. Anggaplah ya dia udah dikeringin segala macam. Itu biji-biji kakao itu jadi 5.000 sekilo misalnya. Ada nggak ya harga segitu ya? Anggap lo ya, anggap. Lu kalau 50 kali itu jadi 250.000, ya 250.000 loh. Itu jauh banget kan? Nah, itulah makanya. Nggak usah bilang kakao. Yang itu loh, yang kelapa aja udah jelas-jelas. Kita belinya berkali-kali lipat gitu. Lo kebayang nggak sih? Kita kehilangan berapa nilai ekonomi dari barang yang kita lakukan. Kita masih bicara ini komoditas pangan loh. Lu kayak nikel segala macam. Kita beli balik apa? Eh, Mobil. Yang kita beli balik itu nggak tahu berapa kali. Ya, yang mobil ini kan pakai aluminium ya, pakai tembaganya kita buat dibangun loh. Kemudian kita ekspor itu jadi ya itu loh. Ya masanya potensi untuk hilirisasi itu gede luar biasa banget. Ya makanya kalau mau digarap ini kebayang nggak sih 10 tahun loh Jokowi garap hilirisasi itu masih cuma berapa komoditas doang yang berhasil. Ya nah kalau dalam 5 tahun komoditas pangan ini bisa digarap, oh ini ya sesumbarnya Presiden Prabowo bilang apa dolar mau dijadiin 5.000 rupiah, saya yakin pasti bisa. Karena potensi kita gede kok. Lu namanya negara agraris kan, ya kan? Gitu kan? Ya apa ya orang bilang apa ya kolam susu, lu nanam lu lempar apapun tumbuh, gitulah. Ya kok kita nggak bisa memanfaatkan itu? Gitu. Nah, itu sebuah katalis. Cuman saya nggak ketemu emitennya. Ya, nah kayaknya sih cukup serius lah. Cukup serius ya. Nah, cuman kita tinggal mengupdate aja. Ini seserius apa? Sudah diupdate, sudah dijalankan, akan dijalankan seperti apa. Cuman yang terakhir yang saya baca itu adalah pas di China sana, Presiden Prabowo menandatangani Memorandum of Understanding dalam hal ekspor kelapa. Coba udah langsung di skakmat tuh itu. Itu bukan di skakmat ya, udah langsung lu jangan hilirisasi di kelapa deh. Gitu. Lu kebayang nggak? Artinya apa? Artinya itu Cina itu penting banget kelapa itu. Karena mereka entah ya, teman-teman kalau misalnya tahu ya, entah ada kekurangan zat apa gitu sehingga mereka butuh santan. Ya, saya udah pernah diterangkan, cuman saya lupa gitu ya. Itu apa gitu ya. Mereka butuh santan, mereka minum santan loh. Yang mana kita nggak lakukan. Ya, lu mau heran apa enggak ya? Saya nggak tahu juga. Tapi ada sesuatu yang membuat mereka akhirnya ya mereka membutuhkan santan itu. Ya karena itulah makanya lu coba lihat itu penting banget. Oh, bukan kolesterol malah mereka rata-rata mereka adalah asam urat. Ya cowok-cowok mereka itu rata-rata asam urat. Ya lu cek sendiri lah di sana ya. Rata-rata cowok-cowoknya Cina itu asam urat. Nggak tahu kenapa. Ya nggak pokoknya itulah itu sudah menjadi mungkin karena pengaruh budayanya segala macam ya karena mereka asam urat ya. Ya, oke. Oke, teman-teman. Hari ini mungkin kita cukupkan dulu di sini ya. Jadi kita bahas anomali yang terjadi di global ya. Dan teman-teman tinggal perhatikan ya. Kemudian habis itu ya apa yang harus kita lakukan ya fokus dalam negeri. Ya, fokus dalam negeri kita baru bicara mengenai em, apa hilirisasi untuk eh, komoditas pangan ya. Teman-teman cek itu seperti apa. Ya, moga-moga kita dapat emitennya lah. Teman-teman kalau misalnya kita mau keroyokan bareng-bareng pasti ketemu
ya pasti ketemu. Ya kalau ngandelin saya doang, saya juga bingung gitu ya. Itu ada 1.000 saham. Dari mana kita mencari saham yang korelasinya ke hilirisasi ini? Ya harusnya pasti ada lah. Cuma kita belum ketemu aja. Sampai sekarang ya belum kelihatan ya. Ini masih di area steal-nya, masih di area silumannya. Ya, kalau kita tunggu sampai awareness juga sebenarnya nggak telat sih. Ya, tapi kalau bisa kita bisa tahu duluan, nah, kita bisa ini ya, bisa antisipasi duluan sejak awal. Ya, oke teman-teman. Oke lah ya, saya pikir untuk hari ini kita cukupkan dulu ya sampai sekarang sampai di sini ya. Nanti kita lanjutin lagi di hari Rabu besok ya. Kita ngomongin lagi, ini kita lanjutin lagi untuk katalis dalam negerinya. Oke, ya semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di hari Rabu mendatang. Oke, saya izin pamit ya. God bless semua. Thank you.